Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Wulan Anggraini dengan NIM 2018105 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data dengan judul Sistem Pengelolaan Data Penjualan Hijab Nadira yang berlokasikan di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Kita masuk ke dalam masalah. Masalah yang pertama yaitu adanya kesulitan mencari barang yang diinginkan. Yang kedua, barang tidak tertata rapi. Yang ketiga, adanya duplikasi data. Dan yang keempat, melihat data transaksi pada bulan tertentu. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Di sini ada beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pengelompokan data. Yang kedua, mencegah data ganda atau duplikat. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan data toko. Yang keempat, menjaga kualitas data. Dan yang terakhir, lebih efisien dalam menghemat waktu. Selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi data dan atribut. Dalam toko Nadira Hijab memiliki beberapa data yang dilakukan pengelompokan data yang disesuaikan berdasarkan atribut data. Berikut merupakan beberapa kumpulan data dan atribut, antara lain yaitu yang pertama ada data hijab yang memiliki 4 atribut, yaitu ID hijab, nama barang, harga barang, dan jumlah. Yang kedua ada data pembeli dengan 5 atribut, yaitu ID pembeli, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga yaitu ada data pelayan yang memiliki 7 atribut. Yang pertama yaitu ada ID pelayan, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor telepon. Yang kelima yaitu ada data transaksi yang memiliki 5 atribut, yaitu yang pertama nomor transaksi, tanggal, ID pembeli, jumlah barang, dan total. Baiklah, kita masuk ke dalam tabel dan isian data. Berikut merupakan contoh dari tabel dan proses pengisian data atau record sesuai dengan data dan atribut pada data toko Nadira Hijab. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut. Seperti ini adalah contoh isian datanya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam entitas, atribut, dan jenis atribut. Di sini pembeli termasuk entitas lemah yang memiliki 5 atribut. ID pembeli termasuk berjenis single value, nama berjeniskan composite, jenis kelamin berjeniskan single value, alamat berjeniskan composite, dan terakhir nomor telepon berjeniskan multi value. Pelayan termasuk entitas kuat yang memiliki 5 atribut. Yang pertama itu ada ID pelayan yang berjeniskan single value, yang kedua ada nama berjeniskan composite, yang ketiga ada jenis kelamin dengan berjeniskan single value, yang keempat ada alamat yang berjeniskan composite, dan yang kelima ada nomor telepon dengan berjeniskan multi value. Yang terakhir ada hijab termasuk entitas lemah dengan memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ada ID hijab yang berjeniskan single value, yang kedua ada nama hijab berjeniskan single value, jumlah berjeniskan single value, dan harga barang berjeniskan single value. Yang terakhir yaitu ada relasi atribut dari membeli, yaitu transaksi yang memiliki 5 atribut. Yang pertama ada tanggal transaksi berjeniskan single value, ada nomor transaksi yang berjeniskan single value, ID pembeli berjeniskan single value, jumlah barang berjeniskan single value, dan yang terakhir total harga berjeniskan single value. Kita masuk ke dalam relasi secara visual dan jenis kardinalitas. Di sini relasi pelayan dengan pembeli yaitu dengan nama relasinya itu melayani, dengan jenis kardinalitasnya yaitu one to many. Yang kedua yaitu ada pembeli dan hijab dengan nama relasinya itu membeli, dengan jenis kardinalitasnya itu many to many. Di dalam relasi membeli memiliki atribut yaitu transaksi. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam ERD. Di sini pelayan berelasikan dengan pembeli yaitu melayani, dan pembeli berelasikan dengan hijab yaitu membeli. Di dalam membeli memiliki relasi yaitu transaksi. Ada tanggal transaksi, nomor transaksi, ID pembeli, jumlah barang, dan total harga.
sini terbentuk yaitu 4 tabel. Yang pertama ada tabel pelayan, pembeli, transaksi, dan hijab. Baiklah, kita masuk ke dalam implementasi SQL. Yang pertama itu ada DDL dan DML. Sebelumnya yaitu kita membuat database terlebih dahulu. Di sini saya membuat database topo seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu kita mengaktifkan terlebih dahulu untuk menggunakan database topo. Di sini saya menampilkan tabel apa saja yang telah dibuat dengan menggunakan show tabel. Selanjutnya yaitu menampilkan deskripsi tabel atau struktur tabel menggunakan desk nama tabel. Di sini ada deskripsi tabel hijab, tabel pelayan, tabel pembeli, dan tabel transaksi. Di sini saya membuat isian data sebanyak 20 record. Yang pertama ada isian tabel hijab, yang kedua ada isian tabel pelayan, yang ketiga ada isian tabel pembeli, yang keempat ada isian tabel transaksi. Kita masuk ke dalam fungsi agregasi. Di sini ada select AVG, yaitu rata-rata. Di sini saya ingin menampilkan rata-rata total harga dari tabel transaksi. Yang kedua ada count. Di sini saya menampilkan pembeli yang membeli hijab lebih dari 2 barang. Seperti ini. Yang selanjutnya itu ada max. Misalnya di sini saya menampilkan total harga tertinggi dari tabel transaksi yang dibeli oleh pembeli. Yang keempat itu ada min, dengan menampilkan pembeli yang membeli dengan total harga terendah, yaitu ada ID pembeli dari P001 yang paling rendah yaitu 20.000. Selanjutnya yaitu ada sum. Di sini saya menampilkan total jumlah barang yang telah terjual dalam tabel transaksi, yaitu sebanyak 45 barang atau 45 hijab. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam join. Di sini ada inner join. Saya menampilkan ID pembeli, nama, nomor transaksi, jumlah barang, dan total harga yang saling berelasi. Selanjutnya yaitu left join. Di sini saya menampilkan semua data transaksi yang ada di tabel transaksi dan tabel pembeli dengan menampilkan hasil data yang tidak ada nilainya adalah 0. Seperti di Nur ini yang memiliki nomor transaksi, jumlah barang, dan total harga yang bernilaikan 0. Selanjutnya itu masuk ke right join. Di sini saya menampilkan data seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu union. Di sini saya menampilkan semua data dari tabel pembeli dan transaksi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke trigger. Di sini saya membuat trigger yaitu before update on hijab. Di sini saya akan menampilkan harga baru dan harga lama dengan menampilkan waktu perubahan dengan waktu yang sekarang. Sebelum itu saya akan membuat tabel baru yaitu create tabel log harga untuk menampung harga baru dan harga lama. Seperti di bawah ini saya menuliskan triggernya terlebih dahulu, lalu membuat tabel baru dengan nama log harga. Di sini merupakan screenshotan deskripsi log harga yang memiliki 5 atribut, yaitu ada log ID, ID hijab, harga baru, harga lama, dan waktu perubahan. Di sini saya akan mengupdate harga dari ID hijab H001 dengan harga barang 25.000 yang sebelumnya adalah 20.000. Ini adalah update yang berhasil. Dan di sini saya akan menampilkan harga barang yang telah diupdate sebelumnya, yaitu saya mengupdate ID hijab dengan ID H001 dengan nama Charity yang awalnya 20.000 menjadi 25.000. Di sini saya akan menampilkan waktu perubahan dari harga barang yang telah diupdate. Waktu perubahannya yaitu
tanggal 5 bulan 1 2022 pada jam 23.55.39. Di sini saya akan memberikan solusi dari identifikasi masalah. Yaitu yang pertama, adanya sulit mencari barang yang diinginkan. Misalkan kita ingin mencari hijab tertentu yang diinginkan. Misalnya saya ingin mencari hijab dengan ID dari angka 1 sampai 10. Yang sebelumnya saya memasukkan record, ada 20 record ID hijab. Di sini saya menampilkan dari hijab ID hijab H1 sampai 10. Yang kedua, ada barang yang tidak tertata rapi. Di sini dengan adanya database, maka data-data yang banyak dapat tersusun dengan rapi seperti screenshotan di bawah ini dengan menggunakan select from hijab. Jadi dengan menggunakan select from hijab tersebut, kita dapat menampilkan barang apa saja yang dijual oleh toko Nadira hijab, seperti itu. Yang ketiga yaitu adanya duplikasi data. Di sini adanya duplikasi data pada ID pembeli pada tabel transaksi. Saya menggunakan select distinct ID pembeli from transaksi. Jadi tidak ada yang terduplikat seperti gambar di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam melihat data transaksi pada bulan tertentu. Misalkan kita ingin melihat data transaksi pada penjualan bulan Mei, maka kita menggunakan select from transaksi where tanggal lebih dari tanggal 1 dan kurang dari tanggal 31. Maka didapatkan hasil seperti ini di bawah ini. Maka yang keluar ada tanggal 11, 17, 16, dan 17 dan semuanya pada bulan Mei. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengimplementasian website dengan database. Di sini saya membuat website toko hijab Nadira untuk admin pegawai. Di sini kita masuk ke produk. Di sini saya telah menginsertkan atau menambahkan beberapa produk hijab. Di sini saya akan menambahkan tabel produk. Saya akan mengisi ID hijab, nama hijab, stok, harga, dan memasukkan gambar. Di sini data berhasil ditambahkan. Untuk mencari data yang kita masukkan tadi, kita tinggal menuliskan ID hijab, yaitu H021. Nah, di sini saya akan menghapus data tersebut. Data telah berhasil dihapus. Di sini saya akan mengedit ID hijab H001. Baiklah, di sini saya mengubah nama hijabnya, stoknya, dan memasukkan gambar. Memasukkan gambarnya. Dan kita update. Data berhasil diperbarui. Di sini saya akan memberikan solusi dari masalah pada kasus saya, yaitu yang pertama, ada sulit mencari barang yang diinginkan. Baiklah, di sini saya akan misalnya mencari barang dengan nama Bergo. Maka yang saya cari akan muncul ketika kita menuliskan Bergo. Jadi kita tidak sulit untuk mencari barang yang diinginkan. Masalah yang kedua yaitu barang tidak tertata rapi. Dengan adanya website, maka barang-barang yang telah kita masukkan atau produk yang ingin kita jual akan tertata rapi dan terascending dengan
sesuai ID hijab tersebut. Masalah berikutnya itu adanya duplikasi data. Jadi ketika kita ingin menambahkan data, misalnya kita menambahkan data dengan ID hijab H01, misalnya dengan Caruti, stok 20, harga 20.000, kita pilih gambarnya. Kita tambahkan, dia tidak bisa. Data yang telah kita tambahkan sebelumnya tidak bisa karena pada ID hijab H001 telah ditambahkan sebelumnya, jadi tidak akan bisa adanya duplikat data atau ganda. Baiklah, kita masuk ke kelola pesanan. Di dalam daftar transaksi hijab ini merupakan hasil dari join, yaitu dengan relasi dari tabel transaksi dengan tabel pembeli. Berikut adalah isi tabelnya. Baiklah, kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu tabel pembeli. Berikut ini merupakan isian tabel dari daftar pembeli. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.